Bagaikan seseorang yang berjalan di tengah kabut tebal tanpa bisa mengandalkan penglihatan, namun tetap mampu mengetahui arah, mengenali keberadaan makhluk lain, dan merespons lingkungan dengan tepat hanya melalui suara dan aroma di udara. Badak memiliki indera penciuman yang sangat berkembang karena struktur rongga hidungnya luas dan dipenuhi reseptor penciuman yang sensitif terhadap partikel bau di udara. Kemampuan ini memungkinkan badak mendeteksi keberadaan hewan lain, manusia, maupun sumber air dari jarak yang cukup jauh meskipun penglihatannya terbatas. Sistem ini bekerja terus-menerus saat badak berjalan sehingga ia selalu membaca kondisi lingkungan melalui aroma yang tertinggal di udara. Penciuman badak juga berperan penting dalam komunikasi tidak langsung antar individu melalui penandaan wilayah menggunakan urin dan kotoran yang memiliki bau khas. Dari aroma tersebut badak lain dapat mengetahui jenis kelamin, kondisi reproduksi, bahkan identitas individu yang meninggalkan jejak tersebut. Mekanisme ini membuat badak mampu memahami peta sosial di wilayahnya tanpa harus bertemu langsung. Saat mencari makan, penciuman membantu badak mengenali jenis tumbuhan yang aman dikonsumsi serta mendeteksi keberadaan air di musim kering. Kemampuan ini menjadi aktor penting bagi kelangsungan hidupnya di habitat yang keras seperti sabana dan hutan semak. Kepekaan terhadap bau juga membantu badak menghindari area yang tercium aroma predator atau ancaman lain. Selain penciuman, pendengaran badak berkembang sangat baik dengan telinga yang dapat bergerak independen untuk menangkap sumber suara dari berbagai arah. Struktur telinga ini memungkinkan badak mendeteksi suara langkah kaki, gesekan dedaunan, atau pergerakan kecil di sekitarnya. Kemampuan ini sangat penting karena penglihatan badak tergolong lemah terutama untuk jarak jauh. Badak dapat membedakan berbagai jenis suara lingkungan dan mengenali mana yang normal serta mana yang menandakan bahaya. Perubahan kecil dalam pola suara alam seperti burung yang tiba-tiba terbang atau hewan lain yang berlarian dapat menjadi sinyal peringatan dini. Respons badak terhadap suara seringkali lebih cepat dibandingkan reaksinya terhadap rangsangan visual. Indera pendengaran juga membantu badak berkomunikasi melalui suara dengusan, geraman rendah, dan panggilan tertentu yang memiliki arti berbeda. Komunikasi vokal ini digunakan antara induk dan anak maupun antar individu dewasa dalam situasi tertentu. Kombinasi antara penciuman dan pendengaran membuat badak mampu membangun pemahaman lingkungan yang sangat akurat, tanpa bergantung pada penglihatan. Kedua indera ini bekerja bersamaan untuk memberikan informasi lengkap tentang apa yang ada di sekitar badak setiap saat. Hasilnya adalah sistem deteksi alami yang sangat aktif terhadap ancaman maupun peluang.
Saat badak merasa terganggu oleh bau asing yang tidak dikenali dan pada saat yang sama mendengar suara mencurigakan, ia dapat segera bersiap untuk bertahan atau menjauh. Keputusan yang diambil badak seringkali merupakan hasil gabungan dari kedua indera tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menjelaskan mengapa badak bisa bereaksi cepat meskipun terlihat lamban. Dalam ekosistem alaminya, kemampuan ini membantu badak bertahan dari predator, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menemukan sumber daya penting untuk hidup. Penciuman dan pendengaran menjadi fondasi utama cara badak berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Kita bisa memahami bahwa ketajaman pendengaran dan penciuman pada badak bukan sekadar keunikan, melainkan kunci utama yang memungkinkan mereka bertahan hidup, berkomunikasi, dan mengenali lingkungan meskipun kemampuan penglihatannya terbatas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.